Datang di Radio Stock Channel, channel yang membahas salah satu instrumen investasi, yaitu stok atau saham. Bagi kalian yang baru saja bertemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe channel kami dan silahkan berikan komentar kalian pada setiap video yang telah kami upload. Dan silahkan berikan like kalian jika kalian menyukai dari konten yang telah kami berikan. Serta kami pun mengharapkan kritik dan saran dari setiap video yang kami upload. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu variabel dalam melakukan analisa teknikal, yaitu candlestick. Candlestick ini kita akan presentasikan dalam beberapa video. Jadi untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas part pertama atau part 1. Untuk part yang pertama ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita membaca candlestick, apa itu candlestick, dan yang terakhir, apa keuntungan kita mempelajari tentang candlestick ini. Oke. Langsung saja ke contoh chart. Di sini saya menggunakan chart gratis dari website RTI Chart. Kalian bisa akses di sini. Di sini saya memiliki chart di mana chart ini terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama di pojok kiri, ini adalah kode emiten PTBA, di mana PTBA ini merupakan kode dari perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Dalam setiap chart itu memiliki time frame yang berbeda-beda. Untuk saya ini, saya menggunakan daily. Di setiap platform chart itu selalu ada beberapa time frame. Ada daily, weekly, monthly, menit, ada juga detik. Oke. Di sini saya menggunakan daily. Jadi setiap pergerakan satu candlestick ini itu menggambarkan pembentukan harga masing-masing setiap harinya. Dari awal bursa dibuka hingga penutupan perdagangan bursa pada hari itu. Sebagai contoh, kita ambil candle satu ini. Candle ini merupakan penggambaran dari perdagangan 7 April 2020. Seperti pada keterangan di bawah kursor ini, 7 April 2020. Dan di sini terdapat keterangan dari beberapa kode. Yang pertama ada O, itu adalah open atau harga pembukaan pasar pada saham PTBA. High adalah titik tertinggi yang diperdagangkan pada saat itu atau pada periode itu. Lalu ada juga low, yaitu titik terendah pada perdagangan periode itu. Pada kasus ini adalah setiap harinya. Dan kode C ini adalah close atau harga pembentukan pada akhir perdagangan bursa. Oke. Kita lihat. Pada candlestick ini, pada tanggal 7 April ini, kita lihat pada keterangan O terdapat harga 2250, yang mana artinya pada tanggal 7 April 2020 ini harga dibuka pada perdagangan yaitu dengan harga 2250. Seiring berjalannya waktu, harga sempat menyentuh titik terendah pada hari itu yaitu di titik L sebesar 2090 poin. Dan titik tertinggi pada perdagangan hari itu adalah 2250. Dan pada akhir perdagangan bursa, saham PTBA ini ditutup pada tanggal 7 April 2020 di harga 2100. Oke. Ini untuk candle yang persegi panjang seperti ini. Nah, ada beberapa bentuk dari candlestick. Salah satunya seperti ini. Dia memiliki titik ini, yang kita namakan dengan shadow. Kalau dia berada di atas, berarti namanya upper shadow. Kalau dia berada di bawah, berarti namanya lower shadow. Ini upper shadow,
Ini lower shadow. Oke. Sekarang kita baca datanya. Pada tanggal 27 Maret 2020, harga saham PTBA ini dibuka di harga Rp2.090. Dan titik tertinggi yaitu di Rp2.240. Tinggi kan? Lebih tinggi dari harga pembukaan. Dan sempat menyentuh titik terendah pada hari itu, perdagangan pada hari itu, yaitu 1995. Di akhir perdagangan bursa, pada tanggal 27 Maret itu, berhasil ditutup pada harga 2040. Nah, selisih antara harga tertinggi pada perdagangan hari itu, di mana high-nya menyentuh 2240, hingga ke titik close, hingga ke titik open 2090 itu merupakan upper shadow-nya. Jadi dia dibuka di 2090 ini, hingga titik high-nya di sini, sekitar 2240, ini menjadi upper shadow. Oke, ini upper shadow. Ini menunjukkan adanya tekanan beli, tekanan jual dari para pelaku pasar. Terjadi tekanan jual sehingga harganya turun. Oke. Dan berhasil menekan harga ke area ini. Oke. Selanjutnya, lower shadow. Pada candle ini, pada perdagangan bursa tanggal 20 Maret 2020, berhasil dibuka di harga 1485 dan berhasil menyentuh titik terendahnya di angka 1385. Dan titik tertinggi perdagangan pada hari itu yaitu 1855 dan berhasil ditutup di angka 1800. Oke, terjadi selisih antara titik terendah 1385 dengan titik pembukaan yaitu 1485 sebesar 100 poin. Nah, 100 poin tersebut menjadi lower shadow. Semakin besar atau panjangnya lower shadow ini, itu menggambarkan adanya tekanan beli. Kita lihat terjadi tekanan beli sehingga harga terdorong hingga saat ini. Hingga harga terbentuk seperti ini. Terjadi pendorongan. Oke. Selanjutnya, dari warna. Di setiap chart, candlenya pasti ada dua warna, warna hijau dan warna merah. Warna hijau, banyak orang yang salah dalam mempresentasikan warna dalam candle ini. Di mana apabila warnanya hijau, mereka selalu bilang candlenya naik. Dan apabila warnanya merah, mereka bilang candlenya turun. Saya memiliki cara mempresentasikan yang berbeda. Dalam satu candle itu terdapat beberapa komponen, yaitu harga pembukaan, harga close, harga tertinggi, dan harga terendah pada perdagangan periode tersebut. Candle menjadi hijau apabila terjadi selisih positif antara titik penutupan dengan titik pembukaan. Jadi, pada perdagangan hari itu atau periode itu dapat disimpulkan terjadi kenaikan. Hanya pada periode itu. Ingat, hanya pada periode itu. Dan apabila dia merah, berarti terjadi relasi negatif antara titik close dengan titik open. Yang mana artinya dapat disimpulkan bahwa perdagangan hari itu terjadi penurunan atau turun hanya pada periode tersebut. Oke. Kita menggunakan time frame daily. Nah, kita tahu ini seperti ini. Jika kita bedah candle ini, posisinya berada lebih atas dari candle ini. Oke, tapi kenapa dia berwarna merah? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia berwarna merah karena terjadi relasi negatif antara titik close dengan titik open.
Dia ditutup di harga 2100 dan dibuka di harga 2250. Terjadi selisih negatif sebesar 150. Dapat disimpulkan pada perdagangan tanggal 7 April 2020 ini, dia turun sebesar 150 poin. Itu yang menyebabkan dia warnanya merah. Oke. Sekarang kita geser di sini. Candle ini posisinya berada di bawah dari candle ini. Namun dia berwarna hijau. Kenapa? Karena candle ini memiliki relasi yang positif antara harga open, harga pembukaan dengan harga close atau penutupan. Di mana close atau harga penutupannya lebih besar dari pembukaan, atau dapat disimpulkan pada perdagangan tanggal 22 April 2020 ini terjadi kenaikan sebesar 55 poin. Itu yang menyebabkan dia berwarna hijau. Oke. Selanjutnya, dari satu candle ke daily ini satu candle daily. Oke. Pada tanggal 8 Mei, ini merupakan penggambaran dari beberapa candlestick di chart menit. Sama jika kita menuju ke time frame yang lebih tinggi, umpamanya kita berada di time frame daily, berarti yang lebih tinggi ada di weekly. Setiap satu candle weekly ini menggambarkan beberapa candle daily. Kita kasih contoh di sini. Harga saham PDBA ini pada candlestick weekly tercatat 8 Juni 2020 ini memiliki harga open di 2250. Dan berhasil di close di 2390. Oke, kita kasih tanda. Seperti yang kita tahu, dalam satu minggu perdagangan bursa di Indonesia itu adalah 5 hari kerja. Maka ketika kita konversi ke harian, kita tarik 5 hari kerja. Ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, 5 candle ini merupakan penggambaran dari satu candlestick di weekly ini. Kita lihat di shadow-nya, di titik low pada poin L 2150. 2150 di sini. Nah, candle ini kita lihat pada titik low 2150. Dan ini merupakan titik low paling rendah selama periode ini. Ya kan? Sekarang titik tertinggi. Titik tertinggi berada di sini. Yang terjadi pada tanggal 10 bulan Juni. Di mana titik tertingginya yaitu 2480. Kita lihat di weekly-nya. Nah, sama kan high-nya 2480. Jadi setiap satu candlestick itu menggambarkan beberapa candle daily. Satu candle daily terbentuk dari beberapa candle menit. Begitu selanjutnya dari time frame terkecil hingga time frame yang terbesar. Oke. Yang terakhir, kenapa kita harus bisa membaca candlestick? Karena candlestick ini memberikan suatu informasi yang mungkin kebanyakan orang tidak tahu. Oke. Jika saya menggambar seperti ini, lalu ini, oke. Di sini saya memiliki dua area harga. Dimana kita tahu ini harga sahamnya dia turun ke sini, lalu ada pantulan ke sini, selanjutnya turun lagi dan naik. Oke. Lalu dia turun. Nah, turunnya pun tetap di area harga ini. Oke. Ini yang dinamakan dalam analisa teknikal support dan resisten, di mana kita akan bahas pada video
selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa sampai ketinggalan setiap update edukasi pasar modal kita dalam sisi analisa teknikal, yang mana sebagian banyak orang itu tidak paham sehingga segala transaksinya dilakukan secara nalar. Dan saya yakini orang yang bertransaksi secara nalar tanpa melakukan analisa, usianya tidak akan lama di bursa saham. Oke, sampai di sini. Silakan tulis di kolom komentar kami apabila ada pertanyaan, dan sampai jumpa kembali.